Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, tadi kan sudah kami katakan itu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid, kemudian dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga kita semuanya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Masih pada surah Al-Baqarah ayat 282. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-7 daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pada bagian yang ke-7 ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting harapan kami untuk tajwidnya yang kami sampaikan itu bisa langsung dipahami, kemudian langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Baik, sekarang marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan nantinya Bapak dan Ibu saudara semuanya bacalah secara full surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Kemudian karena ini yang akan sama-sama kita pelajari, jadi mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Sekarang marilah sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fa'ilam. Di sini ada huruf non sokon. Ini huruf non. Ini tanda sokon.
Huruf nun sukunnya itu bertemu dengan huruf lam nih, atau nun sukun setelahnya huruf lam. Kalau kami bilang setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun. Huruf setelah nun sukun ini mana? Berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun. Sebelah kiri huruf nun mana? Sebelah kiri kita mana? Berarti ini. Huruf lam ini. Makanya ini nun sukun setelahnya huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 di atas huruf, namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 tapi di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka dengan kita melihat huruf setelahnya, maka akan terjadi suatu hukum tajwid. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Huruf lam itu huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi apabila ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, jika setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu huruf lam atau huruf ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Sehingganya cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf lam. Kita baca fa'ilam. Jangan dibaca fa'in lam, jangan. Tapi dibaca fa'ilam. Huruf nunnya masuk, melebur ke huruf lam ini, fa'ilam. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, sehingganya dibaca pendek saja, fa'ilam, fa'ilam. Baca pendek seperti itu, fa'ilam yakuna. Kemudian ku dibaca panjang. Kenapa kok ku dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ku sehingga kok dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus mad tabi'i atau mad asli, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam, perhatikan. Nah, telah saudara perhatikan rumus 2 yang warna hitam, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita bertemu dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum huruf waw sukun ini ada tanda baca dhammah, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Yang di sininya yang dibaca panjang nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya ku kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Yakuna. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Fa illam yakuna. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya na? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Setelah saudara perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Ini huruf alif. Tapi di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf nun.
Yang kita perhatikan itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting kunci utamanya itu ada huruf alif. Ada huruf alif, membaca Al-Quran bertemu huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, ini huruf alif. Kalau sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, huruf sebelumnya itu sebelah kanan. Ini huruf alif. Sebelah kanan huruf alif mana? Berarti yang ini. Nah, ini sebelah kanan huruf alif. Sebelah kanan kita berarti yang ini kan. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah nih. Baris satu di atas huruf, harokat fathah namanya atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa illam yakuna rajulaini. Di sini ada huruf ra memiliki harokat fathah. Ini harokat fathah nih. Baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Huruf ra memiliki harokat fathah, maka dia dibaca tafkhim, baca tebal sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Rajulaini farajulu. Di sini ada huruf ya sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Setelah saudara perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Huruf ya sukun, ada huruf ya, ini tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf ya sukun yang sebelumnya di sini ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, maka kita baca lunak ya. Mudah. Kita baca rajulaini farajulu, seperti itu. Kemudian huruf ra memiliki harokat fathah dibaca tafkhim. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Farajulu, tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, tadi kan sudah kami katakan itu. Setiap bertemu nun sukun, setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita melihat huruf setelahnya seperti itu. Ini tanwin, setelahnya adalah huruf waw. Nah, huruf waw ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, nah hukumnya idgham bi gunnah. Nah, kecuali nanti pada kata dunya bunya sinwa qinwa baru itu hukumnya izhar mutlak. Tapi jika tidak pada kalimat dunya bunya sinwa qinwa, tidak pada 4 kalimat itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Ini kita baca farajulu, jangan dibaca farajulun, jangan, tapi dibaca farajulu seperti itu. Kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Pada bagian farajulu di rajulu lu, nah itu ditahan, dipanjangkan sejenak. Panjang kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat, kita gunnahkan, kita dengungkan. Farajulu wamra'ata, huruf ra memiliki harokat fathah maka dibaca tafkhim. Tadi sudah kami jelaskan. Kemudian ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Jadi pada gambar itu ya, rumus yang warna hitam itu, rumus-rumus yang warna hitam itu dari segi penulisannya bisa ditulis seperti rumus-rumus yang warna biru itu. Nah, jadi kalau yang warna hitam itu huruf-huruf mad itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna hitam itu huruf-huruf mad. Tapi nanti dari segi penulisannya bisa seperti yang warna biru itu. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia rumus 3 tapi yang warna biru. Kenapa kok tadi baca panjang? Karena di sini ada
ada tanda panjangnya. Ini tanda panjangnya nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wamra'atani mimman. Di sini ada mim bertasydid. Ini tanda tasydid itu seperti ini. Seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Jadi kalau ada huruf mim bertasydid seperti ini, kita perhatikan juga sebelum huruf mim bertasydid ini, berarti di sini nih. Ini huruf mim bertasydid. Sebelum huruf mim bertasydid, kalau misalkan di sini ada harokat fathah, ada harokat fathah atau kasroh seperti ini ya. Ini harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Atau misalkan dhammah, berarti mim atau nun yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya digunnahkan. Nah, digunnahkan itu ya didengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mimman, di bagian mimnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mimman tardawna minasyuhada. Kemudian di sini ada nun sukun, bertemu dengan huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh, setiap bertemu nun sukun atau tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan melihat huruf setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa, seperti itu. Ini nun sukun. Nah, kita lihat setelah huruf nun itu huruf apa. Setelah huruf nun sukun ini huruf apa. Di sini huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta masuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, sehingganya dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Maka kita baca seperti ini. Mimman. Jangan dibaca mimang, jangan. Nah, kita baca mimman tardawna minasyuhada. Ikhfa hakiki itu cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya ini dibaca samar. Jangan dibaca miman, n-nya jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Miman seperti itu. Kemudian didengungkan, jadi dipanjangkan sejenak suaranya. Miman seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra sukun. Kalau ada huruf ra sukun, ini huruf ra, ini tanda sukun, ini huruf sukun, huruf ra sukun atau huruf ra mati. Sebelum huruf ra sukun ini ada tanda baca fathah atau misalnya di sini ada tanda baca dhammah. Huruf ra sukun yang sebelumnya itu ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka huruf ra sukunnya itu dibaca tafkhim juga, dibaca tebal. Mimman tardawna minasyuhada. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Perhatikan media gambar kotak nomor 1. Setelah saudara perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin juga. Ya, kita baca lunak ya, lembut saja. Mimman tardawna minasyuhada. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf shin.
Setiap kita membaca Al-Quran, kalau misalnya bertemu dengan huruf alif lam, nah, letaknya dia jajar seperti ini, alif lam, nah, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Nah, kalau tidak alif lam syamsiah, ya alif lam qamariyah seperti itu. Nah, ini kan alif lam bertemu dengan huruf shin. Nah, huruf shin ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping, huruf shin termasuk salah satu huruf syamsiah. Alif lam bertemu dengan huruf shin, karena huruf shin huruf syamsiah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Sehingganya huruf lamnya dibaca idgham. Makanya alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Ini huruf lamnya ini dibaca idgham. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya kan. Nah, kita baca minasyuhada, langsung masuk ke huruf shin ini ya. Kalau alif lam syamsiah, huruf lamnya itu dia tidak ada tanda bacanya nih ya. Minasyuhada. Nah, kemudian di sini ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Namun ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berganti menjadi mad wajib muttasil? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 3 warna hitam, perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, pada rumus 3 yang warna hitam itu di situ kan ada alif tuh sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sama kayak yang di atas tadi penjelasannya. Nah, ini da dibaca panjang. Kenapa kok da dibaca panjang? Karena di sini ada alif nih, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Nih tanda baca fathah, kalau ada alif, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya da kita baca panjang. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ini yang mempengaruhi ini nih. Ya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata, bersambung dalam satu kata. Maka dari mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya wajib dibaca minimalnya 4 harokat. Jadi mad wajib itu kita baca 4 sampai dengan 5 harokat. Seperti itu. Minasyuhada'i. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya sama. Nah, tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Nah, ini hukumnya ikhfa hakiki aqrab juga. Nah, jadi ini kita dengungkan bunyi nun sukunnya kita samarkan, kemudian kita dengungkan. Kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Antadilla ihdahuma. Da dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Tadi di atas sudah kami tampilkan media gambarnya. Jadi di sini kita memahami tanpa media gambar. Da ini sama dengan yang atasnya nih. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma dibaca panjang. Harusnya juga saudara sudah bisa tahu kenapa kok ma dibaca panjang. Di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa sambil latihan tanpa media gambar seperti itu. Ma dibaca panjang sama dengan ini nih, na dibaca panjang. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga ma dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Huruf ra memiliki harokat fathah. Maka huruf ra-nya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Tadi sudah kami terangkan juga. Da juga dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ihdahumal ukhra. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Jadi bagi saudara yang belum tahu, itu ada suara mobil ya saudara. Kalau misalkan masuk ke dalam mic, kami mohon maaf ya. Doakan kami semoga kedepannya bisa membuat studio yang lebih bagus lagi. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, maka itu huruf hamzah. Ini alif, ada tanda bacanya. Ini huruf hamzah. Ini alif, ini ada tanda bacanya huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini,
bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, huruf hamzah kan termasuk huruf qamariyah kan? Maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu dibaca jelas. Sehingga alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nih, kalau alif lam qamariyah nih ada tanda bacanya, huruf lamnya nih ada tanda sukunnya. Kalau syamsiyah tadi huruf lamnya tidak ada tanda bacanya dia. Terbaca dia dengan jelas. Ihdahumal ukhra. Huruf ra dibaca panjang ya, ini mad tabi'i. Tanda panjangnya ini ya, alif kecil atau fathah berdiri. Ukhra. Kemudian ra dibaca tabkhim karena dia memiliki harokat fathah. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini. Sampai jumpa di belajar mengaji yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.